Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara selama 1 jam ke depan. Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Dan saya tidak akan sendiri, Balkis Manisang dengan Perempuan Bicara tentu ada perempuan-perempuan hebat di kiri dan kanan saya. Saya harus perkenalkan dulu. Saya mau perkenalkan dulu yang di sebelah kiri saya ada Ibu Husnul Maria sebagai dosen ilmu politik. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, lalu kemudian saya juga perkenalkan Ibu Irma Caniago, politisi partai. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Ini politisi Partai Nasdem langsung kita perkenalkan di sini ada Ibu Irma langsung ya. Karena seru nih malam ini kita mau dengerin ya. Lalu kemudian ada juga saya harus perkenalkan Mbak Asfi Nawati, aktivis HAM kita. Apa kabar Mbak Asfi? Baik Mbak Balkis. Sehat ya. Tadi Sehat, macet terima kesini? kasih. Enggak sih karena naik ojek. Oh iya, oke baik. Dan satu lagi saya perkenalkan, pertama kali duduk di kursi Perempuan Bicara. Ada Ibu Siti Zuhro, ahli peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN. Sekarang namanya sudah jadi BRIN ya. Iya. Apa kabar Mbak Wiwi? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sedikit sudah kita kasih di depan pembuka Perempuan Bicara, tapi yang paling penting adalah pertanyaan besar ini pemilu presiden dan wakil presiden hitungannya masih 3 tahun. Tapi ternyata genderang dan sudah ada genderangnya, sudah ada tabuh-tabuh yang dipukulkan, sudah terdengar riuh rendahnya ya, paling tidak. Nah ini ribut-ribut soal deklarasi capres, siapa yang deklarasi juga. Nah kita juga mesti tahu tuh digaungkan oleh para relawan misalnya, walaupun pandemi ini masih terjadi. Nah kita mulai perspektif dari perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya, karena dari nama misalnya ada Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, bahkan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, banyak sekali, Pak Erick Thohir bahkan juga seperti itu ya. Jadi ini semua masuk ke dalam bursa, entah siapa yang masukin bursa nih ya Mbak Wiwi ya. Jadi oke baik. Saya mau tanya dulu, terlalu terburu-buru atau tidak sih nama-nama ini sudah kemudian sangat terdengar baik di jalan-jalan karena sudah terpampang banyak reklamenya dan juga kemudian deklarasi-deklarasi di sana sini. Saya mau tanya dulu ke yang pertama nih, kita lihat dulu bagaimana mungkin yang sudah kita lihat selama ini sebelumnya. Aroma tahun politik 2024 sudah mendekat, ramai deklarasi calon presiden 2024. Relawan Wong Kito mendeklarasikan Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mengusung resmi Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Sebelumnya, relawan sahabat LBP mendeklarasikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai calon presiden 2024. Banyak nama meramaikan bursa calon presiden, dari tokoh politik hingga pejabat publik. Bahkan sejumlah nama telah masuk di peringkat survei politik calon presiden 2024. Namun belum ada partai yang secara resmi mendeklarasikan jagoannya sebagai kandidat presiden 2024. Deklarasi calon presiden oleh para relawan menjadi pertaruhan politik. Apakah partai politik juga akan mengusung para calon presiden yang telah dideklarasikan oleh relawan? Akankah para kandidat berlanjut bertarung di pemilihan presiden 2024? Saya nggak sabar langsung ingin tanya ke Bu Irma dulu. Kenapa ke Bu Irma? Memang benar sudah ada deklarasi nama-nama yang sudah kita dengarkan selama ini, betul? Sudah deklarasi ada? Saya kira yang deklarasi itu bukan calonnya. Ini masih ini yang melakukan masih relawan-relawannya. Ini kan yang sudah memanaskan mesin kan para relawan ya. Ada sahabat Anies Baswedan, kemudian ada sahabat tadi Luhut Binsar Panjaitan misalnya, kemudian ada sahabat Ganjar gitu ya. Nah, tapi saya juga kepengen nih bikin nih kayaknya ya sahabat Khofifah Indar Parawansa. Harus ada calon perempuan kata Mbak Wi ya Mbak Wi ya. Betul, nah, betul. Kemudian ada juga Mbak Puan Maharani. Nah mungkin juga kita harus majuin ini satu anak muda perempuan yang memang punya potensi. Asfi lah. Ya kan? Ada nanti kita bikin sahabat Asfi. Saya dukung loh Asfi. Langsung Harus shock ada nih, ya oke. apa namanya tokoh-tokoh perempuan yang harus dimunculkan gitu. Jangan semuanya cowok, laki-laki semua. Dan yang Betul. kedua menurut saya yang sudah bermain di 3 generasi itu udahlah nggak usah lagi maju. Berikanlah tongkat estafet kepada anak-anak muda. Oke. Seperti misalnya ada Ridwan Kamil, ada Iya. Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani, kemudian ada
Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno, dan jangan salah satu lagi loh, yang ini bisa jadi kuda hitam loh. Erick Thohir, mesti hati-hati loh ya. Oke. Jadi Saya itu kira ya itu. artinya ya. Jadi ini sambil nanti lihat mungkin di belakang ya beberapa foto-foto dari capres yang namanya udah mulai datang nih muncul di masyarakat ya sebagai capres walaupun masih 3 tahun. Saya mau dengar langsung dari Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini seperti biasa tadi kan kalau Mbak Irma bilang ini baru relawannya. Tapi relawan ini semua inisiatif atau ada yang juga pasti memberikan usul gitu dari atas? Iya, saya melihat bagus ya bahwa kita ingin mengatakan Indonesia ini penduduknya 270 juta gitu. 270,20 juta. Jadi banyak sekali per September 2021. Berarti penduduk yang besar ini punya banyak calon gitu ya. Meskipun nanti mengerucutnya tentu tidak sebanyak ini. Tapi perlu Mbak Irma tadi katakan, ini di forum atau di mimbar perempuan bicara, perbanyak dong jumlah perempuannya. Perbanyak jumlah perempuannya yang tentu memenuhi kualitas dan kualifikasi gitu ya. Supaya nantinya juga bukan sekedar perempuan tapi yang berkualifikasi gitu. Nah, itu disebut sebanyak mungkin gitu ya. Jadi tidak hanya Bu Mulyani, tidak hanya Bu Puan, terus ada Bu Khofifah, ada lagi dari Indonesia Timur kan gitu ya, Indonesia Tengah. Itu menurut saya bagus sekali. Jadi perempuan juga dikedepankan dalam hal ini. Jadi supaya kita tahu bahwa perempuan di Indonesia juga jumlahnya banyak gitu. Oke, jadi terlalu terburu-buru atau just in time untuk mulai? Menurut saya tidak terburu-buru karena memang tahapan itu akan dimulai tahun depan, awal tahun depan ya, sekitar bulan mungkin setelah Februari gitu ya, itu sudah dimulai. Itu artinya bahwa mereka ya ancang-ancang, komunitas-komunitas itu ancang-ancang. Mungkin bukan relawan ya, jadi semacam komunitas-komunitas itu sudah ancang-ancang untuk mencalonkan calon-calon yang terbaiknya. Jadi menurut saya ini proses bottom up gitu ya, tidak hanya top down, bottom up, silahkan yang di nasional juga muncul, tapi di daerah-daerah juga muncul. Lah ini yang nanti ketemu di equilibriumnya itu bagus sekali. Jadi baik dari daerah-daerah, provinsi-provinsi gitu ya, lalu dari kementerian, dari partai-partainya sendiri kan gitu. Nanti kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini, masyarakat yang majemuk ini ditawari gitu ya, disuguhi oleh calon-calon yang representatif gitu. Jadi di situ kita tidak stuck dengan calon itu saja gitu. Lu lagi. Jadi nama gitu. justru tambahkan ya, dari yang sudah ada. Oke. Sebagai dosen ilmu politik nih Bu Husnul, strategi politik yang seperti ini memang sudah kita anut dari lama gitu ya. Artinya 3 tahun start tuh itu biasa aja gitu untuk kemudian semua deklarasi walaupun dari relawan atau sahabat. Ya sebetulnya kalau dari segi regulasi kan yang penting tidak kemudian kampanye. Kampanye pilihlah saya kayak gitu. Tapi kalau memperkenalkan diri ya itu sih sebetulnya biasa saja di dalam politik gitu ya. Apalagi banyak dari partai politik itu berdiri dulu karena dia ingin mengusung calon tertentu. Cuma persoalannya dengan model pilpres langsung apalagi nanti di 2024 itu yang menjadi persoalan kita kan dari mulai regulasi dengan presidensial threshold. Kalau menurut saya hari ini mestinya para relawan ini mulai juga bicara. Kalau tadi Profesor Siti Zuhro bicara tentang munculkan banyak. Tapi nanti kan dimatikan dengan partai politik yang 20%. Akhirnya tinggal tergantung kepada partai. Tapi partai sendiri apakah punya kekuasaan? Karena nanti tergantung lagi pada para bandar. Oligarki politik dan oligarki ekonomi ini kan bersekongkol di dalam konteks itu. Ya, bahasa ilmiahnya adalah unholy alliances antara elit dari oligarki partainya dan elit dari oligarki ekonominya. Dan rakyat posisinya di mana? Nah, kalau kita bicara one vote, one person, one value dengan pemilihan yang populisme itu tidak ada garansi. Yang punya kapabilitas itu bisa menang. Nah, ini persoalan yang kita hadapi hari ini. Ya, jadi itu persoalan kita. Jadi dari regulasi presidensial threshold harus dihilangkan.
Nah, Oke. supaya apa? Supaya memberikan kesempatan yang tadi disampaikan oleh Profesor Vivi. Bahwa Iya. kita butuh banyak sekali termasuk perempuan yang berkapasitas. Betul. Baru nanti kita bicara tentang the politic of ideas-nya. Ngapain sih mau menjadi presiden? Oke. Apakah kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun terakhir ini, apa evaluasi kita Oke. dengan model pilpres seperti ini? Saya Oke. pikir itu penting. Di awal poin taken tadi ya dari Bu Husnul bahwa tidak ada garansi yang punya kapabilitas terbaik bisa menang. Kita akan sambung, saya mau dengar dari Mbak Asfi ya. Sesaat lagi tetap di Perempuan. Kembali di Perempuan Bicara, sebelum saya mendengarkan perspektif dari Mbak Asfinawati, kita tampilkan dulu ada hasil survei dari 3 lembaga ya, untuk melihat bagaimana sih kemudian nama-nama bursa capres yang ada saat ini di Indonesia. Oke, kita lihat dari SMRC periode September 2021 ya, Prabowo Subianto dengan 20,7%, Ganjar Pranowo 19%, Anies Baswedan 14,3%, Sandiaga Uno 6,5%, Tri Risma Harini 4,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,5%, Ridwan Kamil 4,4%, dan Mahfud MD 2,0%. Ini baru dari SMRC ya. Nah, ini namanya banyak sekali, dari mulai Pak Gatot Nurmantio juga di kisaran 1,7, Pak Gatot, Ibu Sri Mulyani juga masuk, Puan Maharani, Erick Thohir, Andika Perkasa, Budi Gunawan, dan Airlangga Hartarto. Nah, ini dari Indikator Politik Indonesia, periode Agustus 2021 ya. Prabowo Subianto dengan 26,2%, Ganjar Pranowo 20,8%, Anies Baswedan 15,5%. Ya, kemudian ini Gatot Nurmantio ya, dan kemudian disambut dengan Erick Thohir dan Tito Karnavian. Ini dari Parameter Politik Indonesia di periode Mei, kita lihat sama kisaran angkanya juga sudah cukup tinggi, meskipun yang tidak menjawab juga masih banyak sebenarnya. Nama-nama seperti Pak Yusuf Kala juga masih ada di bursa capres ya ini ya. Ada Ibu Kofifa Indar Parawansa juga ya, masuk ke dalam bursa capres 2024. Itu dia. Mahfud MD dan juga kemudian ada Ustadz Abdul Somad juga masuk ke dalam bursa capres. Pertanyaannya yang berjasa atas muncul nama-nama ini juga kan kita mesti tahu ya, ini kan memang artinya aspirasinya banyak sehingga nama-nama ini masuk. Tapi saya ingin tanya ke Mbak Asfi, dari mungkin tadi 3 perspektif sebelumnya sudah ada, untuk Mbak Asfi sendiri melihat nama-nama ini sudah muncul 3 tahun sebelum pemilu nanti. Ya, ini bagian membuat publik tertuju pada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang terekspos secara tinggi, gitu ya. Dan itu menurut saya menjadi tidak imbang. Kita menjadi kehilangan, tadi betul sekali kita ada 200-an lebih orang, 200 juta orang, tapi kita hanya ketemu itu saja. Dan kenapa itu saja? Karena mereka punya rekam jejak yang buruk. Misalnya yang pertama, Wow, oke. terafiliasi tambang dan energi kotor. Kita tahu bahwa sebetulnya sekarang secara di dunia, dan Indonesia juga punya komitmen soal iklim ya, itu batu bara itu sudah tidak menjadi pilihan lagi di dunia, dan Indonesia sudah berjanji itu di tingkat dunia. Iya. Dan karena mereka punya tambang, afiliasi tambang itu, Iya. kemudian ada konflik kepentingan. Oke. Nah itu kalau di korupsi namanya trading influence tuh, di konvensi anti korupsi. Nanti kita bisa ketemu jejak mereka itu di pembuatan Omnibus Law Cipta Kerja. Iya. Kemudian orang-orang yang melakukan, yang menjadi kepala daerah gitu ya, di sekitar tadi itu, ada yang melakukan penggusuran, banyak melakukan penggusuran. Ketika ada ibu-ibu, anak-anak melaporkan, kemudian tidak ditangani dengan baik. Kenapa? Karena lebih mementingkan korporasi daripada penggusuran itu. Wow, Nah, oke, jadi baik. sebetulnya kalau tadi Bu Husnul bilang oligarki, wajah oligarki itu ya yang dirasakan rakyat itu. Bagaimana orang-orang yang punya kekuasaan ternyata juga terafiliasi dengan perusahaan yang omsetnya luar biasa, yang juga ada catatan-catatan pelanggaran pajak di dokumen-dokumen internasional gitu ya, investigasi internasional, dan kemudian mau mengukuhkan terus kekayaannya dengan ikut dalam perpolitikan. Karena itulah Indonesia nggak beres-beres. Wow, jadi dari nama-nama yang tadi sudah kita sempat baca, baik dari calon laki-laki dan perempuan, menurut Mbak Asfi sangat ada chances nggak untuk kita mendapatkan, ya meneruskan pemimpinan yang lebih baik lagi nanti kemudian? Sebetulnya kan mereka bukan orang yang tidak punya jejak ya. Oke. Gitu. Tadi ada beberapa kepala daerah, dan
kita harus tanya kepada orang-orang di desa, orang-orang di kecamatan, dan mereka akan bersaksi bahwa laporan-laporan mereka terkait pencemaran itu tidak didengar. Oke. Bahkan mereka digusur, begitu Oke. ya. Seberapa disorotikah kacamata seorang aktivis begitu ya, aktivis hak asasi manusia tadi dari Mbak Asfi. Mungkin saya mau tanya ke Mbak Wiwi, ini menjadi prioritas nggak sih dari pertimbangan untuk memunculkan nama-nama ini? Iya. Atau memang cepat lupa saja Iya, rakyat Indonesia? apa yang disampaikan Mbak Asfi tadi itu menurut saya bagus ya. Jadi kita jangan lompat lah gitu ya, lompat langsung mengedepankan atau menyebutkan nama-nama. Oke. Jadi untuk 2024 Pilpres gitu ya, tolong disebutkan dulu kriterianya. Bahwa kita ini sedang memasuki, menjalani gitu ya, era yang tidak mudah. Itu era new normal kata Pak Jokowi kan gitu ya. Ini era disrupsi, ini era digital gitu ya. Kita tidak bisa mundur lagi. Kita mindset kita, culture set kita harus berubah kan gitu. Itu artinya bahwa kita sedang membutuhkan sosok calon pemimpin yang betul-betul reliable gitu ya, yang trusted, yang betul-betul sesuai dengan new normal gitu. Apa itu punya integritas, punya kompetensi gitu ya, punya kapabilitas, punya managerial leadership, punya karakter gitu ya. Dan itu betul-betul menjadi satu cerminan dari masyarakat yang sedang mengharapkan adanya perubahan. Adakah cerminan itu di nama-nama yang kita sudah tampilkan tadi Mbak Wiwi? Sebagian mungkin ini asal sebutkan gitu ya. Kita tidak berusaha dengan membuat kriteria lalu siapa yang memang di tracking gitu ya, life history-nya itu, biodatanya tadi itu, karirnya dan sebagainya itu memang betul-betul matching kan gitu. Lah baru itu yang mulai kita coba untuk dalami dan mulai disurvey istilahnya. Jangan hanya sekedar survei lagi, bukan itu. Tapi kualitas. Indonesia ini tidak boleh ketinggalan dari negara ASEAN kan gitu ya. Berarti apa? Pemimpinnya gitu ya. Kita leadership itu yang penting ya. Jadi nama-nama yang muncul misalkan kayak Pak Ganjar, Puan, lalu kemudian ke dalam kursi capres ya, itu seperti apa It's Mbak Wiwi? okay, cuman jangan lalu kita dikotakkan orang gitu. Mampu nggak kamu nanti jadi presiden dan calon presiden dan wakil presiden, jadi duit tunggal yang betul-betul membawa Indonesia ini berkemajuan kan gitu. Itu satu contoh. Itu challenge-nya ya. Jadi kalau tidak mampu nanti jangan kita dibohongin lagi gitu loh. Jangan dibohongin. Jadi kita sekali ini betul-betul bertaruh gitu ya secara nasional dan kita akan mempertaruhkan itu di level regional dan bahkan nanti Asia Pasifik dan global. Oleh karena itu ya memang ini yang harus kita kawal bersama. Ya, memungkinkan tidak Bu Husnul bahwa tadi ya harapannya Mbak Wiwi bahwa harus ada kriteria yang memajukan tadi. Bisa kriteria itu pakemnya siapa agar tidak dibohongi lagi tadi bahasanya Mbak Wiwi mungkin. Ya sebetulnya diskursus yang harus kita angkat begitu. Kalau hari ini survei yang diangkat cuma variabel elektabilitas, itu sebetulnya menghilangkan tadi human right, bagaimana mereka menggusur rakyat. Sepertinya kita ini adalah pengungsi di negerinya sendiri. Ya bagaimana isu tanah tuh, ada teman kita yang di Bojongkoneng juga digusur kayak gitu kan. Penelitian saya di Jakarta waktu bukan pemerintahan yang ini itu 6 wilayah yang digusur sampai Bukit Duri sampai ke pengadilan, menang di pengadilan tetap juga digusur. Nah, yang kedua, survei ini akhirnya kita hanya bicara elektabilitas, menghilangkan semua tadi kalau kita bicara tentang kita membutuhkan syarat atau pemimpin seperti apa. Dari mulai integritasnya, bagaimana dia membangun yang namanya kemampuan negarawannya, dalam situasi bangsa yang terbelah seperti ini, bagaimana track record tentang korupsi, tentang ekstrativism, jadi eksploitasi dari resources yang ada di negeri ini, pindah ibu kota dan sebagainya. Jadi banyak sekali kriteria-kriteria yang kita angkat. Apakah memikirkan perempuan, isu stunting, isu pendidikan, isu kesehatan, di mana tingkat ya, jadi negara yang katanya gemah ripah lojinawi tapi kita memiliki data stunting anak-anak kita yang luar biasa
mengerikan sebetulnya Betul. di dalam konteks Jadi itu kan idealnya kan Bu Kusnul. Nah dari praktek lapangannya Ibu Irma nih yang saya hormati, bagaimana bisa nggak ada diskursus seperti itu? Jangan sampai lembaga survei dibutuhkan iya kan untuk kemudian popularitas dan elektabilitas. Tapi sebelum itu harusnya ada diskursus tadi. Iya, tadi kan Mbak Wiwi tadi bilang bahwa harus ada kriteria. Ya, Asfi tadi mengatakan bahwa mereka harus peduli dengan lingkungan, Yes. harus peduli dengan hak asasi manusia. hak asasi manusia. Kemudian mereka juga harus peduli dengan apa janji mereka kepada rakyat, Betul. misalnya seperti itu. Nah, kemudian Bu Kusnul tadi juga ngomong soal diskursus. Ya. Nah, kalau itu yang hari ini kita bicarakan, menurut saya yang pertama-tama yang harus merubah ini semua menuju apa yang tadi disampaikan oleh beliau bertiga Iya. ini dan saya pahami itu yang memang harus dilakukan. Pertama yang melakukan perubahan itu adalah DPR. DPR melalui regulasi harus merubah. Ya, Pernah nggak ada inisiatif regulasinya Oke. Balkis. Yang kenapa DPR yang harus merubah? Karena DPR adalah representatif dari rakyat. Hari ini rakyat pragmatis, mohon maaf. Ya. Pragmatisnya tinggi sekali. Kalau nggak ada wani piro nggak pilih. Tapi itu kan bisa di stop kalau ada regulasi yang Tapi benar. kan ada supply dan Kalau demand. ada regulasi yang benar. Ada supply dan demand. Kenapa Iya, rakyat bisa makanya saya pragmatis? bilang Karena tadi, ada partai yang pragmatis juga. Makanya saya bilang tadi, Oke. kalau regulasinya benar, Betul. ya kan, dijalankan sesuai, maka nggak akan ada yang wani piro. Nah ini kan Bawaslu, KPU mengatakan 60.000 boleh. 60.000 itulah yang dikasih nama masyarakat 50.000 gocapan. Jadi kalau harus Ya berhadapan dengan harus menjadi wakil rakyat atau wakil partai, di mana harus berdiri sebagai anggota DPR? Partai politik harus punya tanggung jawab moral, ya kan, menyampaikan kader yang betul-betul baik, kader yang betul-betul bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi wakil rakyat. Idealnya. Wakil rakyat bukan DPR saja loh ya, Oke. presiden itu juga wakil rakyat. Oke. Nah, jadi yang disampaikan Mbak Wiwi tadi, yang disampaikan Asfi maupun Mbak Husnul tadi, itu yang benar-benar ideal yang harusnya dilakukan. Oke. Tapi kan diskursus kepada rakyat ya untuk bisa memilih dengan baik itu kan belum terjadi. Nggak pernah ada inisiatif itu ya? Ya karena regulasinya lemah gitu loh. Oke. Setuju nggak Mbak Wiwi nggak ada inisiatif itu karena nggak ada regulasi? Jadi ya Iya. sudah. Saya senang Mbak Irma menyampaikan bahwa partai politik harus bertanggung jawab. Partai politik harus memiliki tanggung jawab moral yang besar ketika mengusung calonnya, ketika ikut mengedukasi, Ya, ya. ikut mencerahkan masyarakat. Jadi bisa nggak kita memutus mata rantai praktek-praktek buruk yang lalu? Karena kita sudah masuk dan menjalani kehidupan baru. Ini serius sekali. Oke. Ini taruhan buat Indonesia. Jadi kalau kita akan melakukan pemilu sama persis dengan yang sudah-sudah zaman dulu, menurut saya kita sedang mempertaruhkan NKRI ini. Oke. Ini luar biasa, dignity. Pak Jokowi punya visi besar, Oke. yaitu visi besarnya membangun SDM unggul. Bagaimana SDM unggul kita kita wujudkan kalau pemilunya masih memberikan uang receh. Ini adalah pertaruhan menurut saya dan itu sangat melukai tentunya ya, masyarakat yang tidak punya. Sementara masyarakat berharap seperti itu, partai politik melalui politisinya tidak bisa gitu ya mengubah tata cara seperti itulah. Menurut saya ini yang harus diputus mata rantainya. Oke, Mbak Asfi, harapan Mbak Asfi tadi di lapangan susah dilakukan karena satu nggak ada regulasi, inisiatif juga tergantung regulasi dan akhirnya ya lagi-lagi tangan masyarakat yang kemudian jadi ibaratnya caught in the act gitu ibaratnya karena menerima iya tadi kebiasaan kultur lama seperti itu dengan politik uang misalnya. Iya, saya pada prinsipnya, pada teorinya saya setuju sekali dengan Bu Irma dan dengan Bu Irma, yaitu betul itu tanggung jawab DPR. Tapi pertanyaannya, kalau DPR adalah petugas partai dan partai selama ini mendapatkan keuntungan dari siklus tertutup sehingga hanya orang-orang yang bisa terus menggemukkan oligarki, begitu ya. Kan Pilpres kemarin kan itu persis seperti kalau kita ditawari, Anda mau minum air putih dingin atau minum air putih panas? Saya mau teh manis. Nggak ada, teh tawar nggak ada, pilih aja teh air putih dingin atau air putih panas. Kenapa bisa cuma air putih dingin, air putih panas? Ya karena partai. Dan partai juga yang kemudian menaruh petugas-petugasnya di DPR membuat peraturan itu. Jadi
mungkin kita harus memikirkan bersama-sama. Ada momentum tumbukan besar apa yang bisa mengubah itu kalau petugas partai di DPR nggak mau atau anggota DPR tidak memiliki kesadaran bahwa dia bukan petugas partai tapi petugas rakyat. Yes. Oke, Bu Husnul, artinya kita nggak bisa kemudian, ya tadi, tidak ada garansi bagi yang paling berkapabilitas untuk menang, artinya semua ya itu berduduk lagi kepada DPR, yaitu pada partai lagi. Ya. Nah, partai politiknya sayangnya sudah terjebak menjadi partai rental. Waduh, oke. Ya, jadi partainya untuk bisa mendapatkan 20% dan kemudian ketakutan. Selalu mengatakan secara teori sistem presidensial itu hanya dua pasang. Kata siapa? Teori kan cuma pemikiran yang berangkat dari pengalaman di satu negara, bukan di Indonesia. Konstruksi Indonesia itu plural, banyak kelompok, banyak partai. Kita sistemnya begitu. Tapi ya itulah kemudian dengan 20% presidensial threshold. Terus kemudian juga dengan dari mulai konstitusi sebetulnya. Perubahan konstitusi. Dulu kita cuma berpikir 98 itu cuma memotong aja hanya 2 kali jadi presiden. Tapi kemudian terbuka reformasi dengan segala macam. Ya itu prosesnya. Pragmatisme, liberalisme, dolarisme atau duit dan semuanya. Itu nggak boleh kemudian dibolehkan, oh ya 60.000. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Di dalam aturannya nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi seringkali yang disalahkan rakyat. Padahal para caleg ini, ya caleg capres itu tidak percaya kalau tidak harus membayar kepada rakyat. Rakyat kan tergantung pada pemimpinnya. Cuma karena dia takut kalau saya nggak bayar, saya nggak akan yang namanya menang. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa tapi keuangan yang Maha Kuasa. Di sini letaknya posisi bandar menjadi sangat penting. Karena apa? Partai politik itu bisa ikut pemilu kalau dia punya regulasinya nih. Punya kantor di 100% provinsi. Punya kantor di 75% kabupaten kota. Punya kantor di 50% kecamatan. Terus yang membiayai kantor-kantor itu siapa? Partai politik dari mana duitnya? Ada yang mengatakan iuran. Iuran siapa? Iuran yang sudah jadi anggota dewan? Iya. Tapi apakah cukup untuk membiayai kantor seluruh Indonesia? Apalagi kampanyenya model liberal. Makanya saya juga sering kali dari sejak reformasi saya selalu mengusulkan untuk bukan limit contribution tapi limit spending. Karena kalau limit contribution bandar yang berkuasa. Wow, oke. Saya akan lanjutkan permohonan bicara untuk melihat tumbukan seperti apa yang akan ada memberikan angin segar atau harapan baru juga kepada bagaimana nanti kita memilih pemimpin selanjutnya. Sesaat lagi ya, tetap di permohonan bicara. Kita kembali di perempuan bicara Ramai Capres 2024 ya. Ini deklarasi demi deklarasi. Saya kembali tadi kan kita di awal sudah sempat bahas mereka-mereka yang memang menjadi capres begitu ya. Karena ada juga kendaraan politiknya. Nah justru di yang kita lihat nama-nama yang muncul juga ternyata banyak nama besar yang belum punya kendaraan politik. Kira-kira seperti apa ke depannya? Karena memang saat ini mungkin kalau kita lihat baru Partai Gerindra misalnya yang sudah terang-terangan berani memberikan dukungan ya terhadap Pak Prabowo Subianto, walaupun belum resmi memang. Nah, kenapa kemudian mungkin partai lain masih mau lihat-lihat dulu atau gimana? Mungkin Ibu Irma bisa langsung menjawab. Ya kan gini, kalau Nasdem ya, saya bicara Nasdem. Ya. Kalau Nasdem itu kita bicara play to win, jadi main dan menang. Untuk itu ada 3 syarat yang Play memang. to win, main untuk menang berarti. Ya, main untuk menang. Jadi kita ada 3 syarat utama. Yang pertama mempunyai visi dan misi yang sama, yang restorasi Indonesia. Yang kedua, tentu yang paling penting lagi adalah elektabilitas. Ya, elektabilitas, akuntabilitas, kapasitas itu pasti ya. Nah, elektabilitasnya paling penting. Itu kita ambil melalui survei. Survei itu harus dilakukan oleh calon dan oleh partai kami. Ya. Jadi dua survei yang kita pakai. Yang ketiga tentu finansial atau modal sosial. Karena tanpa itu pasti nggak akan menang.
Gitu ya. Kenapa? Jadi 3 hal itu harus dimiliki oleh calon. Satu tadi, Yang pertama visi misi harus sama ya, Restorasi Yes. Indonesia. Kemudian yang kedua elektabilitas, yang ketiga modal sosial. Modal sosial itu kan bisa saja finansial, bisa saja ketokohan, keteladanan dan lain sebagainya. oke. Itu penting sekali bagi Nah Nasdem. sejauh ini belum, ya, nama-nama yang ada belum ada Sampai yang hari memenuhi ini- kriteria? Ada, tentu ada. Oke. Banyak sih ya anak-anak muda yang sekarang ini tampil. Ya. Saya sih sebut aja kalau saya nggak tanggung-tanggung ya. Ada Anies Baswedan, ada Pak Anies. Pak Oke. Anies juga punya kans yang besar loh ya. Oke. Kemudian ada Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar Pranowo. Kemudian jangan lupa juga kita sebut ya, ada Erick Thohir. Oke. Kemudian ada Risma, kemudian ada Puan. Kemudian juga ada Mbak Sri Mulyani. Nah, saya satu idola saya juga ingin saya mau sebut nih. Susi Pujiastuti. Wow. Jangan salah loh, Bu Susi juga pernah masuk di 11 Oke. besar. Jadi ini semua nama-nama yang disebut sampai ada yang tadi 2 kali sudah disebutkan tuh. Iya. Itu masuk kriteria ya? Menurut saya itu punya kans ya. Oke. Jadi yang sudah 3 periode, sudah mengalami 3 dasawarsa gitu ya Mbak Wiwi ya. Ya udahlah gitu ya. Oh. Jadi berikanlah tongkat estafet ini kepada yang muda-muda. Ada Sandi, ya kan? Walaupun misalkan, Loh, iya, tapi kan bukan lu lagi gitu loh. Bukan Oke. yang lu lagi gitu. Tadi kan semua kita sepakat jangan lu lagi lah. oke, Ya, walaupun ada yang Asfi misalnya. walaupun gitu. melawan yang lama, wajah lama, punya Loh, Asfi jangan bilang partai. geleng-geleng loh. Mbak Irma, walaupun melawan wajah lama yang punya partai yang justru elektabilitasnya juga tinggi-tinggi. Kalau elektabilitas seseorang itu tinggi, pasti akan dikejar oleh partai politik. Oke, Jadi nggak usah khawatir. oke. Ya, jadi walaupun misalnya Pak Anies nggak punya partai, nggak usah khawatir. Kalau elektabilitas Pak Anies tinggi, pasti partai akan kejar. Oke. Begitu juga Erik nggak punya nggak punya partai. Tapi Ini 3 kalau kali disebut elektabilitasnya nih sama tinggi, Bu Irma nih. bukan. Oke. Saya kan melihat anak-anak muda nih Oke. yang harus disupport Oke, gitu loh. Bu Dan Mbak Husnul. Wiwi juga setuju Mbak Wiwi ya. Bu Kusnul tadi 3 ya yang disebut sama Bu Irma ya, dari mulai visi misi yang sama dengan tadi partai, lalu kemudian elektabilitas dan finansial atau modal sosial. Cukup nggak kriteria itu, Bu Kusnul? Sebetulnya kalau kita lihat partai, persoalannya dengan partai politik di Indonesia itu kan nggak ada koalisi ideologis sebetulnya. Ya partai politik berkoalisi tadi dikatakan untuk menang. Jadi power struggle saja. Tapi untuk menang untuk apanya itu yang perlu dibuktikan kepada rakyat yang ini. Kalau kemudian koalisinya pragmatis, akhirnya ya cara-cara yang dilakukan adalah bail out yang dilakukan. Dan di sini letaknya permainan dari bandar itu akan melakukan yang tadi saya katakan, partai politik menjadi partai rental gitu ya untuk mengusung kekuatan atau siapapun calon yang ada. Oke. Nah yang kedua lagi hati-hati karena jangan kembali lagi, mari kita evaluasi dengan baik kayak gitu ya. Pilpres kita, apakah kalau saya selalu mengatakan pemilu-pemilu ini sepertinya yang dalam konteks teorinya disebut the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Mari kita, prinsip pemilu itu free and fair, bebas dan jujur. Mari kita semua jujur. Bangsa kita sekarang menjadi bangsa yang nomor berapa utangnya paling 10 besar. Oke. Kemudian persoalan bangsa yang terbelah, ya aspirasi umat Islam terpinggirkan dan sebagainya. Mari kita duduk bersama. Apa sih sebetulnya yang kita cari menjadi pemimpin untuk membereskan kedaulatan, kewibawaan bangsa sesuai dengan kriteria yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kembali lagi sana, melindungi segenap tumpah darah kayak gitu ya Indonesia. Ini harus saya tanyakan lagi, Bu Kusnul katakan tadi ada politik tipu muslihat. Itu maksudnya kenapa tipu muslihat gitu Bu Kusnul? Itu ya sebetulnya kan Machiavellian election gitu ya. Bagaimana caranya? Manipulasi di dalam pemilu itu banyak sekali. Hari ini kita mulai, hari ini atau kapan? Segera kan Bu Siti Zuhro nggak masuk ya, ada tim sel untuk KPU-nya. Jadi bagaimana persyaratan menjadi KPU? Karena ini nanti nitty-gritty dari mulai data pemilihnya, mulai regulasinya, rekrutmen KPU-nya, siklus KPU-nya, sampai kemudian nanti pesertanya, incumbent menggunakan aparatus negara. Jadi demokrasi yang kita bicara
kompetisi itu dipertanyakan. Ini kompetisi tapi Oke. kadang-kadang partai politik juga nggak suka dengan kompetisi, maunya kan maunya kalau bisa saya menang dewek kayak gitu kan. Gitu Nah, ya ini tadi ya di Bu Irma ya, situ. play Itu to yang- win, jadi menang sendiri gitu. Bukan menang sendiri, main dan menang. Main dan Beda menang. ya, menang sendiri dengan main dan menang itu Oke. beda. Mbak Wiwi sepakat nggak tadi dengan mungkin cara melihat tadi kacamata Bu Kusul katakan partai sekarang tuh lebih kepada tendensinya partai rental jadinya. Tidak Iya. kemudian Ya, memang ke depan ini kita masih gloomy kayaknya ya. Ini bukan sangat negatif ya, tapi kalau kita tidak mampu memutus ya cara-cara praktek-praktek berpemilu dengan tahapan-tahapan yang Ya. dilandasi oleh penegakan hukum, ya. menurut saya kita akan menghasilkan pemilu yang nanti juga endingnya rusuh, konflik, rusuh kan Ya. gitu ya. Ya. Saling tidak percaya kan gitu Oke. ya. Dan padahal kalau demokrasi itu diadakan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan itu. Oke. Karena apa? Kompetisinya itu betul-betul free and fair, sehat gitu loh. Oke. Mampu tidak nanti kita membuat pemilu 2024 itu pemilu yang sehat, kompetisi kontestasi yang sehat. Oke. Jadi tidak diwarnai oleh politisasi sara lagi, politisasi identitas lagi gitu ya. Dan untuk calon pemimpin karena pilpres ya, Ya. kita ini sistem presidensial. Mau tidak mau kita berharap banyak pada pemimpin RI1, RI2 sebagai duit tunggal. Oleh karena itu track record termasuk cara pandang, konsep-konsep pemikirannya itu harus Oke. kita pahami betul gitu ya. Oke, saya mau sambung lagi setelah ini di Perempuan Bicara. Apa sih kelemahan-kelebihan yang kita lihat dari masing-masing nama ini melihat kacamata hukum dan kemudian cara mereka mengaplikasikan demokrasi di negeri ini? Saya mau tanya ke Mbak Asih sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara. Terima kasih Anda masih bersama di Perempuan Bicara di segmen terakhir kita. Saya ingin juga mendengar tadi Mbak Asfi ya. Mbak Asfi, bagaimana melihat kelebihan dan kelemahan dari nama-nama yang sudah muncul ini, banyak wajah yang hadir, tapi jangan lupa masuknya oposisi ke dalam pemerintahan dan juga politik balas budi ini akan berbuah apa sih dengan nama-nama mereka juga yang ada di dalamnya? Iya, kita satu ya, misalnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu dalam catatan Jatam pemilik Nusantara Energy Resources gitu ya. Dan namanya disebut di dalam Paradise Paper dari hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalists dan diduga terlibat dalam kejahatan pajak. Dan kalau kita bicara ibu kota negara, maka ada lahan milik PT ITCI Kartika Utama, yaitu milik adik kandung dari Pak Prabowo seluas 42.000 hektar. Jadi itu di ring 2. Tentu saja kalau kita tiba-tiba punya 42.000 hektar di Jakarta, ibu kota negara, kekayaan kita berlipat ganda dan tanah itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi. Kemudian tadi Pak Sandiaga Uno itu jejaknya tercatat pada perusahaan tambang, kita tahu semua Saratoga Group gitu ya. Dan misalnya dia terhubung dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain, intinya perusahaan-perusahaan yang terbelit itu punya aktivitas di tambang tumpang pitu yang menyebabkan terindikasi kuat banjir lumpur tiap tahun di Pulau Merah serta mengancam 49.247 penduduk. Oke, di sebelum kecamatan diteruskan saya itu. mau tanya, ini data semua valid ya? Bisa Ini data- dipertanggungjawabkan? Iya, ini data dari Jatam, data dari Koalisi Bersihkan Indonesia, begitu ya. Dan Oke. saya mau lanjutkan, misalnya Pak Erick Thohir, kita tahu ada cerita Omnibus Law, dan Omnibus Law itu begitu disahkan, perusahaan tambang batubara naik sahamnya. Kenapa? Ada macam-macam. Ada memberikan 0%, memberikan royalti 0% kepada negara, kalau bisa memberikan nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Nggak ada di undang-undang, akan dibuat kemudian di PP, artinya lebih mudah. Dan ada pemberian pidana lebih besar kepada masyarakat yang menolak pendirian tambang. Meskipun kalau kita bisa lihat data KPK, banyak izin tambang diberikan dengan korupsi. Tapi Omnibus Law, jadi orang-orang yang terkait dengan tambang bisnis energi kotor juga adalah yang terlibat dalam kekuasaan. Dan kita bisa teruskan ini ke semua calon yang disebut tadi itu. Oke, Begitu. jadi bukan hanya nama-nama tadi yang disebutkan ya? Bukan, itu semua mirip ya. Nikel, tambang nikel. Oke, jadi artinya begini, dengan politik yang fluid tadi ya, yang cair tadi, dengan kondisi sekarang semua ada, bukan hanya oposisi saja, ada dalam pemerintahan berkolaborasi justru gitu ya. Apakah akan berubah nanti wajah 2024? Ya, saya sebetulnya belajar dari Bu Wiwi dan Bu Husnul soal politik ya, bahwa pada akhirnya betul harusnya hukum di atas politik, supremasi hukum.
Tapi kenyataannya adalah supremasi politik di atas hukum. Karena pembuat politik adalah orang-orang yang dipilih melalui, orang yang membuat hukum dipilih melalui politik. Dan pembuatan undang-undang adalah proses politik. Kalau 50% lebih anggota DPR sekarang adalah pengusaha, dan kemudian mereka membuat aturan untuk menguntungkan Oke. perusahaannya dia, itu kan Saya langsung kasih hak jawab. Mungkin Bu Irma harus jawab nih, paling tidak data-data dari, mungkin ya paling tidak ya tanggapan dari Asfi lah, Mbak Asfi. Ya nggak bisa juga ketika misalnya Aspi mengatakan bahwa semua pengusaha yang mau mencalonkan diri menjadi presiden itu nggak boleh berusaha gitu kan. Ini terlibat ini terlibat ini terlibat ini. Tapi kalau Aspi tadi mengatakan bahwa mereka terlibat dalam penggusuran, merugikan rakyat dan lain sebagainya, saya sepakat. Oke. Ya, tapi yang namanya politik itu kan dinamis ya. Dan harus juga dipahami bahwa rakyat kita hari ini gitu ya, rakyat kita hari ini tuh pragmatis semua gitu ya, tanpa ada finansial gitu ya, nggak akan pernah terpilih. Oke. Jadi itu juga menjadi bagian dari yang harus tadi yang saya sampaikan di depan Mbak Wi, Ya. itu yang harus dibersihin oleh regulasi. Oke. Regulasi dibuat oleh siapa? Pemerintah dan DPR. Saya, gitu Mbak loh. Wi saya mau dengar, lagi-lagi rakyat nih kalau di matanya Bu Irma, pragmatis rakyatnya, jadi mau gimana? Jadi rakyat lagi yang salah gitu? Regulasi, oke. Akhirnya rakyat yang harus jadi ujung ya, Iya. hilir begitu. Iya, ya. Jadi menurut saya kita kan tidak bisa ngomong pemilu saja, tapi dampak pemilu terhadap nantinya munculnya pemimpin. Oke. Pemimpin lalu dampaknya terhadap pemerintahan. Oke. Jadi pemilu dan pemerintahan ini langsung nanti bersentuhan. Oleh karena itu kalau kita gagal ya mengawal pemilu yang betul-betul free and fair, Ya. pemilu yang sehat, yang bagus gitu. Oke. Kita akan menuai hasilnya adalah dampaknya terhadap pemerintahan. Oke. Itu sebetulnya poinnya. Sayang Ya. sekali waktu kita sudah tipis sekali, tapi saya harus tanya ini ya, apa yang terlintas paling tidak di benak masing-masing soal kata pemilu 2024. Apa sih yang terlintas? Saya mau lihat dari mungkin Mbak Wi dulu, silakan. Iya, ini. Boleh pakai mic-nya dibaca? Say no. Say no to pemilu distortif. Oke, Mbak Irma. Jangan lu lagi. Jangan lu lagi. Jangan lu lagi. Oke, baik. Mbak Asfi. Wah, ini masih ditebalkan ini. Apa ini? pemilih oligarki. Pemilu Oligarki, oligarki. bukan oke. pemilu rakyat. Oke, baik. Bu Kusno. Fabricated election, ayo awasi. Wow. Fabricated election itu satu konsep di mana pemilu terlihat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa yang sampai kita tidak sadar. Itu Baik. namanya fabricated election. Mari rakyat mengawasi. Baik, terima kasih Mbak Wiwi, terima kasih Mbak Iba, terima kasih Mbak Asfi, terima kasih Bu Kusno, terima kasih luar biasa. Kita akan kembali dengan pertemuan bicara minggu depan. Salam sehat, sampai jumpa.